3 jam aku berdiri di tepi jalan basah, menunggu pria yang mengaku mobilnya mogok di kantor. Lalu sebuah foto masuk ke ponselku. Suamiku sedang tertawa, berangkul gadis muda di sebuah restoran mahal. Gadis itu adalah Sania, keponakanku sendiri, anak yang kubiayai sekolahnya sejak ia kecil. Mereka menyangka aku perempuan lemah yang bisa dibuang begitu saja. Mereka bahkan sudah menyiapkan surat untuk menyebutku gila. Tapi mereka lupa satu hal. Rumah tempat mereka berpesta itu, atas nama siapa? Apa yang mereka tabur malam ini akan mereka panen sampai menangis. Halo, sahabat cerita, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, siapkan hatimu, karena cerita ini tidak akan mudah untuk didengar. Namaku Larasati, 36 tahun. Aku bekerja sebagai arsitek di sebuah biro perencanaan di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun aku berdiri di profesi ini. Dari juru gambar biasa sampai memiliki nama yang diperhitungkan orang. Orang mengenalku sebagai perempuan yang teliti, yang membaca denah lebih cepat daripada membaca perasaan orang. Mungkin disitulah letak kesalahanku. Aku terlalu percaya pada apa yang tampak rapi di permukaan. Aku bisa menghitung beban sebuah tiang sampai angka di belakang koma. Tapi aku gagal menghitung beban kebohongan di rumahku sendiri. Aku menikah dengan Reza 7 tahun yang lalu. Saat itu ia hanya manajer pemasaran biasa di sebuah perusahaan properti kecil. Gajinya tidak besar. Mobilnya masih kredit. Kontrakannya sempit di pinggiran Bekasi. Aku tidak peduli soal itu. Aku mencintainya karena tutur katanya yang lembut. Dan caranya menatapku seolah aku satu-satunya perempuan di dunia. Yang tidak kusadari, tatapan itu bisa dipelajari. Bisa dilatih. Bisa dipasang seperti topeng, lalu dilepas saat tidak ada yang melihat. Tahun-tahun pertama pernikahan kami biasa saja. Tidak mewah. Tapi cukup. Aku yang menanggung sebagian besar kebutuhan rumah. Penghasilanku sebagai arsitek jauh lebih stabil daripada komisi Reza yang naik turun. Aku tidak pernah mengungkitnya. Bagiku, rumah tangga bukan tempat menghitung siapa membayar apa. Reza sering pulang larut. Katanya proyek properti tidak kena jam. Aku percaya, karena aku sendiri sering lembur menggambar. Kami seperti 2 orang yang tinggal di rumah yang sama, tapi berjalan di jalur yang berbeda. Aku tidak menyadari betapa jauh jalur itu mulai melenceng. Di tahun ketiga, aku membeli sebidang tanah di kawasan Cilandak dengan tabunganku sendiri. Lalu, aku merancang rumah itu dengan tanganku sendiri. Setiap sudutnya, setiap jendela yang menghadap taman. Aku menggambar denahnya di malam-malam panjang, sambil membayangkan keluarga kecil yang bahagia akan tumbuh di dalamnya. Sertifikat tanah itu atas namaku. Akta rumah itu atas namaku. Semua kurus sendiri di hadapan notaris, karena memang aku yang membayar semuanya. Reza tahu itu. Dulu ia bahkan memujiku. Kamu perempuan paling hebat yang pernah aku kenal. Las, katanya sambil memelukku dari belakang. Aku menyimpan kalimat itu seperti menyimpan harta. Aku tidak tahu bahwa harta itu palsu sejak awal. Kami tidak dikaruniai anak sampai tahun keempat. Itu menjadi celah pertama yang mereka manfaatkan. Ibu mertuaku, Bu Surti, mulai sering datang ke rumah tanpa kabar. Tatapannya selalu turun ke perutku lebih dulu sebelum menyentuh wajahku. Perempuan itu kalau tidak bisa memberi keturunan, ya harus tahu diri, katanya suatu sore. Sambil menyeruput teh di ruang tamu rumahku sendiri. Aku diam. Aku menahan banyak hal malam itu. Aku selalu pandai menahan. Mungkin terlalu pandai. Reza, yang duduk di sampingku, tidak membela. Ia hanya menunduk, menatap layar ponselnya. Saat itu aku pikir ia sungkan pada ibunya. Aku tidak tahu. Diamnya bukan rasa sungkan. Diamnya adalah persetujuan. Aku sempat memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya, tidak ada yang salah denganku. Tapi aku tidak pernah memaksa Reza ikut memeriksakan diri. Setiap ku ajak, ia marah. Memangnya kamu pikir aku yang bermasalah? Bentaknya. Aku menyerah. Aku menelan tuduhan itu sendirian. Seperti aku menelan semua hal yang lain. Malam-malam,
Aku berbaring memandang langit-langit, bertanya pada diriku sendiri, apa yang kurang dariku? Padahal yang kurang bukan ada padaku. Yang kurang ada pada laki-laki yang tidur memunggungiku setiap malam. Lalu, datanglah Sania. Sania adalah anak dari kakak perempuanku, Mbak Wati, yang tinggal di sebuah kampung di Jawa Tengah. Keluarga kakakku sederhana. Suaminya hanya buruh tani. Penghasilan mereka tidak pernah menentu. Saat Sania lulus SMA dan ingin kuliah, tidak ada biaya sama sekali di keluarga itu. Aku yang mengangkat tangan. Aku bilang pada Mbak Wati, biar Sania ikut aku ke Jakarta. Aku yang tanggung kuliahnya. Mbak Wati menangis di telepon. Ia seperti mencium tanganku lewat suara. Kamu malaikat. Las, katanya berkali-kali. Aku tidak merasa jadi malaikat. Aku hanya merasa ini hal yang sewajarnya dilakukan seorang tante pada keponakannya. Mungkin juga jauh di lubuk hatiku. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya mengasuh seorang anak, walau anak itu bukan darah dagingku sendiri. Sania pindah ke rumahku di Cilandak saat usianya 18 tahun. Aku memberinya kamar terbaik di lantai 2. Kamar yang dulu kusiapkan untuk anak yang tak pernah datang. Aku membelikannya laptop, baju, dan semua yang ia butuhkan untuk kuliah. Aku membayar uang kuliahnya di sebuah universitas swasta setiap semester, tanpa pernah telat sehari pun. Gadis itu memanggilku Tante Laras dengan suara manja. Ia memelukku setiap pagi sebelum berangkat kuliah. Ia bilang, aku adalah ibunya yang kedua. Aku percaya setiap kata itu. Tuhan, betapa aku percaya. Aku ingat malam pertama Sania di Jakarta. Ia menangis, ketakutan karena pertama kali jauh dari ibunya. Aku menggenggam tangannya. Aku berkata, tenang, Nak. Tante di sini. Tante tidak akan kemana-mana. Ia tertidur sambil menggenggam tanganku malam itu. Aku menatap wajahnya yang polos dan berjanji dalam hati akan menjaganya. Bertahun-tahun kemudian, tangan yang sama itu akan menggenggam pisau di balik punggungku. Tapi malam itu, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya seorang tante yang bahagia karena rumahnya yang sepi akhirnya terisi suara seorang gadis muda. Tahun-tahun berlalu. Sania tumbuh menjadi gadis cantik berusia 22 tahun. Reza memperlakukannya seperti adik kecil. Mengantarnya kuliah saat aku sibuk. Mengajaknya makan di luar saat aku lembur. Aku senang melihatnya. Kupikir, akhirnya rumah ini punya kehangatan yang selama ini terasa kosong. Aku terlalu sibuk dengan proyek-proyekku untuk melihat apa yang tumbuh diam-diam di bawah atap rumahku sendiri. Aku merancang gedung-gedung megah untuk orang lain. Sementara fondasi rumahku sendiri sedang digerogoti rayap dari dalam. Perubahan pertama yang kusadari adalah soal uang. Reza mulai sering bicara tentang kesulitan keuangan perusahaannya. Lagi ada pemotongan gaji. Las, susah sekarang, katanya sambil menghela napas panjang. Lalu, ia mulai meminta sedikit demi sedikit. Untuk ini, untuk itu. Untuk menutup cicilan, katanya. Untuk modal usaha sampingan, katanya. Aku, yang memegang seluruh keuangan rumah tangga, selalu memberi. Namaku ada di setiap rekening penting yang kami miliki. Aku tidak curiga sama sekali. Suami meminjam uang istri. Apa yang salah dari itu? Yang aku tidak tahu, uang itu tidak pernah jatuh ke tempat yang ia sebutkan. Uang itu mengalir ke tempat lain, ke tangan lain. Kebiasaan kecil Reza mulai berubah. Tapi aku terlambat membacanya. Ia mulai lebih memperhatikan penampilannya. Parfum baru, kemeja baru, potongan rambut yang lebih muda dari usianya. Ponselnya kini selalu ia balik menghadap meja, selalu dibawa ke kamar mandi, selalu dalam mode senyap. Suatu malam, aku bertanya iseng, "Mas, kok wangi banget hari ini?" Ia tersenyum. "Masa suami sendiri nggak boleh wangi?" Aku tertawa kecil dan tidak bertanya lagi. Aku percaya, karena mempercayai lebih mudah daripada mencurigai orang yang kau cintai. Itulah kelemahan terbesar perempuan sepertiku. Kami lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan kebenaran. Bu Surti, ibu mertuaku, kini semakin sering datang dan menginap di rumahku tanpa permisi. Setiap kali datang, ia memperlakukan rumahku seolah miliknya sendiri. Ia memerintah, ia mengatur.
Ia mengomentari semua yang kulakukan. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat kerja, ia menghadangku di ruang tamu. Mau kemana lagi kamu pagi-pagi begini? Perempuan itu harusnya di rumah, mengurus suami, katanya ketus. Saya kerja, Bu, jawabku sopan. Saya arsitek, ia mendengus. Kerja, kerja. Tapi anak saja tidak bisa kasih. Untuk apa perempuan kerja kalau rumah tangganya kosong? Aku menelan kalimat itu, seperti biasa. Tapi malam itu, aku mencatat satu hal di hatiku. Penghinaan ini bukan lagi sekedar luka. Ini adalah pola yang sedang dibangun untuk merendahkanku di mata semua orang. Yang lebih menyakitkan, Sania mulai berubah sikap padaku di rumah. Gadis yang dulu memelukku setiap pagi, kini lebih sering mengabaikanku. Ia hanya manis saat membutuhkan sesuatu. Suatu sore, aku mendengar ia bicara di telepon dengan temannya, di kamarnya yang pintunya tidak tertutup rapat. Iya, tante aku tuh kaya, tapi ya gitu, mandul. Kasihan sih, tapi ya rezeki orang beda-beda, katanya sambil tertawa kecil. Aku berdiri di lorong, membeku. Gadis yang kubesarkan dengan kasih sayang, membicarakan kemalanganku seperti bahan lelucon. Aku tidak masuk ke kamarnya. Aku tidak marah-marah. Aku hanya berbalik pelan dan kembali ke ruang kerjaku. Setiap penghinaan, setiap kalimat dingin, setiap tatapan merendahkan, kusimpan rapi di dalam hati. Bukan untuk meratapinya, tapi untuk mengingatnya saat waktuku tiba nanti. Suatu malam, ponsel Reza tertinggal di meja makan saat ia masuk mandi. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia simpan dengan nama klien penting. Aku tidak bermaksud membaca, tapi mataku terlanjur menangkap satu baris di layar itu. Sayang, besok transfer ke rekening aku ya. Tante pasti nggak bakal curiga kok. Jantungku berhenti sejenak. Tante? Kata itu menusuk seperti jarum panas tepat di dada. Di seluruh dunia ini, hanya satu orang yang memanggilku tante di rumah ini. Aku meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Tanganku dingin seperti es. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku berbaring memandang langit-langit kamar yang kurancang sendiri, sambil mendengar suara hatiku retak perlahan. Aku tidak langsung menuduh. Aku seorang arsitek. Aku tahu tuduhan tanpa fondasi akan runtuh dalam sekejap. Aku butuh bukti. Bukti yang kokoh. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh mulut manapun, oleh siapapun. Maka, aku mulai diam. Aku mulai mengamati. Aku berubah menjadi perempuan yang tampak lebih bodoh dari biasanya. Aku tersenyum saat hatiku perih. Aku memasak makan malam saat aku ingin berteriak sekencang-kencangnya. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Justru itu yang aku inginkan. Karena orang yang dianggap bodoh paling leluasa mengamati. Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menjadi korban yang menangis. Aku akan menjadi pencatat yang teliti. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan pola mereka. Setiap Reza bilang lembur sampai malam. Sania juga bilang ada tugas kelompok di kampus. Mereka pulang dengan selisih waktu 20 menit. Selalu. Seperti jadwal kereta yang tak pernah meleset. Aku mulai mencatat. Jam berapa Reza pergi? Jam berapa Sania pergi? Jam berapa mereka pulang? Pola itu terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Dan aku tahu betul di dunia ini. Kebetulan yang terlalu rapi selalu punya nama lain. Suatu kali, aku menemukan struk restoran mahal di saku jas Reza saat hendak mencucinya. 2 porsi, 1 gelas wine, 1 jus stroberi. Sania tidak suka wine. Ia selalu pesan jus stroberi sejak kecil. Aku menatap struk itu lama. Tanggalnya adalah malam saat Reza bilang ia rapat dengan klien dari luar kota. Aku tidak membuangnya. Aku menyimpannya di sebuah map. Map pertama dari banyak map yang akan kukumpulkan. Tanganku tidak gemetar lagi malam itu. Sesuatu di dalam diriku sudah mulai mengeras menjadi baja. Aku juga mulai memeriksa rekening kami secara diam-diam. Aku duduk di ruang kerjaku tengah malam saat Reza sudah tidur dan membuka catatan mutasi rekening kami satu persatu. Apa yang kutemukan membuat tanganku gemetar di atas keyboard. Selama 8 bulan terakhir, ada transfer rutin dari rekening bersama kami
ke sebuah rekening atas nama Sania. Puluhan juta setiap bulan mengalir keluar seperti darah dari luka yang bahkan tidak kusadari ada. Uang yang kukira untuk menutup kesulitan perusahaan Reza ternyata mengalir ke gadis yang kuanggap anak sendiri. Aku mencetak setiap mutasi rekening itu. Aku menatanya rapi berdasarkan tanggal. Map kedua lebih tebal dari yang pertama. Aku ingat bagaimana aku menahan tangis malam itu, bukan karena uangnya, tapi karena dua orang yang paling kupercaya menusukku bersama-sama. Suatu malam, aku hampir ketahuan saat aku sedang membuka laptop di ruang kerja, memeriksa kembali catatan mutasi rekening. Reza tiba-tiba pulang lebih cepat. Aku mendengar suara pintu depan terbuka. Langkah kakinya menuju ruang kerja. Dengan secepat kilat, aku menutup semua jendela di laptop, lalu membuka file gambar denah sebuah proyek. Saat Reza masuk, aku tampak sedang serius menggambar. Belum tidur? Las, tanyanya. Belum. Mas, ada revisi denah dari klien. Deadline besok. Jawabku tanpa menoleh, dengan suara setenang mungkin. Ia mengangguk. Lalu pergi ke kamar. Aku menghela napas panjang. Jantungku berdebar keras. Aku belajar satu hal malam itu. Aku harus lebih hati-hati. Sebuah rencana sebesar ini tidak boleh runtuh hanya karena satu kelengahan. Sejak saat itu, aku menyimpan semua salinan dokumen di tempat yang jauh dari rumah, di kantorku, di rumah Andini. Tidak ada satupun bukti yang kusimpan di mana Reza bisa menemukannya. Reza sendiri semakin pandai berakting di depanku. Di hari-hari tertentu, ia tiba-tiba menjadi suami yang penuh perhatian, membawakan oleh-oleh, memujiku, memelukku. Aku beruntung punya istri seperti kamu, Las, katanya suatu malam, sambil mengelus rambutku. Dulu, kalimat seperti itu akan membuatku meleleh. Tapi sekarang aku tahu, ini hanyalah bagian dari permainan. Ia ingin memastikan aku tetap tenang, tetap percaya, tetap menjadi domba yang tidak curiga sampai hari penyembelihan tiba. Aku membalas pelukannya. Aku tersenyum. Aku berkata, aku juga beruntung, Mas. Dua-duanya berbohong. Tapi hanya satu dari kami yang tahu kebenarannya. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari proyek. Karena rapat dibatalkan mendadak dari dalam mobilku, dari kejauhan. Aku melihat pintu rumahku terbuka. Reza dan Sania keluar. Mereka bergandengan tangan. Lalu Reza membukakan pintu mobil untuk Sania, seperti seorang kekasih. Aku tidak mengejar. Aku tidak berteriak. Aku hanya mengangkat ponselku dan memotret. Tanganku tenang sekarang. Terlalu tenang. Aku mengikuti mobil itu dari jarak jauh. Menjaga jarak beberapa mobil di belakang. Mobil itu berhenti di sebuah hotel di kawasan selatan. Mereka turun. Masih bergandengan. Lalu masuk ke dalam. Aku duduk di mobilku, di seberang jalan. Selama 3 jam penuh. Memandangi pintu hotel itu tanpa berkedip. 3 jam. Angka yang sama dengan 3 jam aku menunggunya di tepi jalan beberapa minggu lalu. Saat itu, ia bilang mobilnya mogok. Saat itu, aku berdiri kedinginan, mengkhawatirkan keselamatannya. Sementara ia, di waktu yang sama, sedang bersenang-senang menghamburkan uangku bersama keponakanku di tempat lain. Kebodohan macam apa yang telah aku jalani selama ini. Aku mengkhawatirkan serigala, sambil menyebutnya domba. Sampai akhirnya, mereka keluar dari hotel itu. Rambut Sania berantakan, kemeja Reza tidak rapi. Mereka tertawa. Aku memotret semuanya. Setiap detik. Lalu, aku menyalakan mobil dan pulang lebih dulu. Malam itu, aku memasak makan malam seperti biasa. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan kesukaan Reza. Saat mereka pulang, aku menyambut dengan senyum hangat. Sudah makan belum? Aku masak banyak. Reza mencium keningku. Capek banget hari ini, Las. Lembur terus, katanya. Aku tersenyum. Iya, Mas, istirahat ya. Jawabku selembut mungkin. Sania duduk di meja makan, menyantap masakanku dengan lahap. Enak banget, Tante, katanya manja.
Aku menatap gadis itu menyantap makanan yang kumasak dengan tanganku sendiri. Map ketiga sudah penuh malam itu. Di dalam dadaku ada api yang menyala. Tenang, aku tidak memadamkannya. Aku menjaganya tetap menyala untuk waktu yang tepat. Tapi rencana mereka ternyata jauh lebih busuk dari yang bisa kubayangkan. Aku menemukannya secara tidak sengaja. Beberapa hari kemudian, di laci meja kerja Reza saat mencari pulpen. Sebuah map coklat tersembunyi di bawah tumpukan dokumen. Di dalamnya ada surat dari seorang dokter dan sebuah draft dokumen panjang. Tanganku membeku saat membacanya. Itu adalah surat keterangan yang menyatakan aku mengalami gangguan kejiwaan. Surat itu belum ditandatangani oleh dokter manapun. Masih draft. Tapi maksudnya jelas sekali, sejelas siang hari. Mereka ingin menyatakan, aku tidak waras. Supaya aku tidak bisa lagi mengurus hartaku sendiri secara hukum. Supaya Reza, sebagai suami, bisa mengambil alih semua aset atas nama merawat istri yang sakit. Termasuk rumah ini. Di bawah draft itu, ada secarik catatan tulisan tangan. Tulisan yang sangat kukenal. Tulisan Sania. Kalau tante udah dianggap nggak waras, semua otomatis ke Om Reza kan? Terus kita tinggal nikmatin. Aku berdiri di ruang kerja itu sambil memegang kertas yang gemetar di tanganku. Gadis yang kususui dengan kasih sayang kini menulis rencana untuk mengubur masa depanku dengan tinta dan kertas. Untuk pertama kalinya, rasa sedihku berubah menjadi sesuatu yang lain, bukan amarah yang panas, tapi sesuatu yang dingin, tajam, terarah. Mereka tidak ingin sekadar mengkhianatiku. Mereka ingin menghapusku, membuangku ke rumah sakit jiwa, lalu menguasai segalanya. Aku memfotokopi seluruh isi map coklat itu, halaman demi halaman. Lalu kukembalikan map itu persis seperti semula, di bawah tumpukan dokumen yang sama, dengan sudut yang sama. Mereka tidak boleh tahu bahwa aku tahu. Belum waktunya. Sebuah jebakan hanya berhasil jika mangsanya merasa aman. Malam itu, aku duduk lama di ruang kerjaku. Aku membuka laptop. Aku menatap layar kosong itu lama sekali. Aku bukan perempuan lemah yang mereka kira. Aku arsitek. Aku terbiasa membangun dari nol, dari tanah kosong, sampai berdiri kokoh. Dan kalau memang harus, aku juga bisa merancang sebuah keruntuhan dengan ketelitian yang sama. Keruntuhan untuk mereka yang ingin meruntuhkanku. Langkah pertama, aku menghubungi sahabatku, Andini. Seorang pengacara senior yang sudah kukenal sejak kuliah. Aku menceritakan semuanya di sebuah kafe yang jauh dari rumah, jauh dari mata siapapun. Aku menunjukkan semua mapku. Andini menatap berkas-berkas itu lama. Wajahnya berubah serius. Lalu ia menatapku. Laras, katanya pelan. Ini bukan cuma soal perselingkuhan. Ini percobaan penguasaan aset secara melawan hukum. Ini pidana. Aku mengangguk. Aku tahu. Makanya aku butuh kamu, bukan untuk menangis. Untuk melawan, Andini berkata. Kabar baiknya, semua aset penting atas namamu. Tanah, rumah, semuanya. Selama itu masih atas namamu, dan kamu terbukti sehat secara hukum. Mereka tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Aku tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kalau begitu, kataku, ayo kita pastikan mereka tidak pernah bisa menyentuhnya. Dan kita pastikan mereka menanggung akibatnya. Langkah kedua, aku pergi ke bank sendirian di pagi hari saat Reza sudah berangkat ke kantor. Aku duduk di hadapan petugas layanan nasabah dengan tenang, mengenakan setelan kerja yang rapi. Saya ingin memindahkan seluruh saldo dari 2 rekening bersama ini ke rekening pribadi saya yang baru, kataku. Petugas itu memeriksa data karena semua rekening tercatat atas namaku sebagai pemilik utama. Prosesnya berjalan lancar tanpa hambatan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh dana ratusan juta itu sudah berpindah ke rekening yang hanya aku yang tahu. Tabungan masa depan yang selama ini kukira milik kami berdua, yang ternyata sedang mereka kuras diam-diam untuk menghancurkanku. Aku tidak mencuri apapun, itu uangku.
Uang yang kuhasilkan dengan menggambar denah sampai larut malam selama bertahun-tahun. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku sebelum mereka sempat menghabiskannya sampai tetes terakhir. Langkah ketiga, yang paling penting dari semuanya. Andini membantuku menyiapkan surat-surat penegasan kepemilikan atas seluruh aset. Hitam di atas putih, tidak bisa diganggu-gugat. Lalu, atas saran Andini, aku menemui seorang psikiater profesional dan mengikuti pemeriksaan resmi yang lengkap. Aku duduk berjam-jam menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Aku ingin hasilnya benar-benar resmi dan sah. Tidak bisa dibantah. Psikiater itu, seorang dokter perempuan yang ramah, menatapku dengan penuh empati setelah sesi selesai. Ibu Larasati, katanya. Secara medis, Ibu sangat sehat. Justru saya kagum di tengah tekanan seberat ini. Ibu masih bisa berpikir sejernih ini. Aku tersenyum tipis. Saya tidak punya pilihan lain. Dokter, kalau saya hancur, tidak ada yang akan menolong saya. Ia menggenggam tanganku sebelum aku pergi. Ibu perempuan yang kuat, apapun yang terjadi nanti. Jangan biarkan siapapun membuat ibu meragukan kewarasan ibu sendiri. Kalimat itu kubawa pulang seperti jangkar. Di tengah badai yang sedang kuhadapi, aku berpegang erat padanya. Hasilnya keluar hitam di atas putih. Aku sehat sempurna, jasmani maupun rohani. Tidak ada satupun gangguan. Surat draft busuk yang mereka siapkan itu kini berubah menjadi senjata yang berbalik tajam ke arah mereka sendiri. Karena membuat surat keterangan palsu untuk menguasai harta orang lain. Itu bukan lagi urusan rumah tangga biasa. Itu adalah kejahatan yang bisa diproses hukum. Aku menyimpan semuanya dengan rapi. Map demi map. Sampai lemari kecil di ruang kerjaku penuh sesak. Bukti perselingkuhan. Bukti aliran uang, draft surat palsu mereka, dan surat keterangan kewarasanku yang resmi. Mereka sedang sibuk merancang sebuah penjara untukku, batu demi batu. Tanpa tahu bahwa setiap batu itu sedang kukumpulkan untuk membangun penjara bagi mereka sendiri. Aku tidak terburu-buru. Sebuah bangunan yang kokoh tidak dibangun dalam semalam. Begitu juga sebuah pembalasan yang sempurna. Aku menunggu momen yang tepat, panggung yang tepat, dan aku tahu mereka sendiri yang akan menyiapkan panggung itu untukku. Sementara aku menyiapkan semua itu dalam diam. Mereka justru semakin lengah dan berani. Sania mulai meminta barang-barang mewah secara terang-terangan, bahkan di depan mataku sendiri. Tante, aku pengen tas yang itu loh, yang harganya 20 juta, katanya manja suatu malam. Menunjukkan foto di ponselnya. Reza tertawa ringan. Nanti om transfer ya, katanya. Menatap Sania dengan tatapan yang dulu hanya ditujukan untukku. Aku menutup majalah di tanganku perlahan. Aku menatap mereka berdua, bergantian. Tentu, kataku tenang. Dengan senyum yang sempurna. Apapun untuk keluarga. Mereka tersenyum puas, saling pandang. Mereka pikir aku sudah benar-benar di ujung tanduk. Perempuan tua bodoh yang siap dibuang. Padahal aku sedang menyalakan korek api dengan tenang. Persis di atas jejak bensin yang mereka tumpahkan sendiri. Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumahku. Sania, dengan bangga, memamerkan tas mewah dan perhiasan barunya di depan para tante dan sepupu. Ini hadiah dari Om Reza, katanya sambil tertawa. Sengaja agar aku mendengar. Om Reza baik banget sama aku. Para tamu saling berbisik. Beberapa menatapku dengan iba, beberapa dengan curiga. Aku hanya tersenyum. Menuangkan teh, melayani semua tamu dengan tenang. Di dalam hati, aku mencatat. Saksi demi saksi. Mereka semua akan menjadi saksi di pesta nanti. Sania semakin berani, karena ia merasa aku tidak akan pernah melawan. Ia tidak tahu setiap keberaniannya hanya menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Lalu, suatu malam, Reza membawa beberapa lembar dokumen ke hadapanku. Las. Tolong, tanda tangan di sini. Ini cuma surat persetujuan biasa untuk urusan bank, katanya santai. Aku menerima dokumen itu. Aku membacanya pelan-pelan, baris demi baris, seperti seorang arsitek membaca kontrak. Ternyata, itu adalah surat kuasa. Surat yang memberi Reza wewenang untuk mengurus dan memindahkan asetku
jika aku berhalangan. Aku langsung paham, ini bagian dari rencana mereka. Begitu surat dokter palsu itu jadi, surat kuasa ini akan melengkapi jebakannya. Aku tersenyum manis. Boleh aku baca dulu pelan-pelan? Mas, maklum. Ini soal hukum. Aku nggak ngerti, kataku. Pura-pura bodoh. Tentu, katanya. Tampak senang, karena aku terlihat menurut. Malam itu, aku memfotokopi surat kuasa itu untuk Andini, lalu menunda menandatanganinya dengan berbagai alasan. Dan diam-diam, aku menambahkan satu bukti lagi ke dalam mapku yang sudah tebal. Tante, mereka terus memanggilku tante dan istri, sambil merancang kehancuranku setiap hari. Suatu malam, aku menatap Sania diam-diam, gadis yang dulu kupeluk setiap pagi, yang dulu menggenggam tanganku ketakutan di stasiun. Aku ingat semua kebaikan yang kuberikan padanya, setiap uang kuliah, setiap baju, setiap kata, "Tante sayang kamu." Sekarang gadis yang sama itu duduk di ruang tamuku, mengenakan perhiasan yang dibeli dari uangku, sambil merencanakan agar aku dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Tapi aku tidak menangis lagi. Aku sudah selesai menangis berminggu-minggu yang lalu. Sekarang, giliranku bekerja dengan kepala dingin. Puncaknya datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, Reza pulang dengan wajah berseri-seri yang dibuat-buat. Ia mengumumkan akan mengadakan pesta besar. Aku mau adakan pesta ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Las, katanya. Undang seluruh keluarga besar. Biar mereka lihat kita bahagia. Aku langsung tahu maksud sebenarnya di balik kata-kata manis itu. Ini bukan pesta cinta. Ini adalah panggung eksekusi. Andini sudah memperingatkanku sebelumnya. Di acara berkumpul seperti itulah biasanya. Mereka akan melancarkan serangan terakhir. Mereka akan mengumumkan kondisi kejiwaanku di depan seluruh keluarga, membuatku tampak tidak waras di hadapan semua orang sekaligus. Lalu, saat semua keluarga sudah menjadi saksi, surat dokter palsu itu akan terlihat masuk akal. Semua orang akan percaya tanpa bertanya. Aku tersenyum saat Reza menjelaskan rencananya dengan penuh semangat. Ide bagus, Mas, kataku. Biar semua keluarga datang. Aku saja yang urus semuanya. Aku mau pesta ini sempurna, karena aku tahu satu hal yang sama sekali tidak mereka tahu. Pesta itu memang akan menjadi panggung, tapi bukan panggung mereka. Itu panggungku. Aku yang mengatur seluruh pesta, setiap detail terkecil sekalipun. Aku menyewa sebuah gedung yang luas. Aku memesan catering terbaik. Aku mengurus tata panggung, sistem suara, dan sebuah proyektor besar di tengah ruangan. Untuk apa proyektor segala? Las, tanya Reza saat melihat daftar pesananku. Untuk menampilkan foto-foto kenangan kita selama 7 tahun. Jawabku manis. Biar romantis, biar semua keluarga terharu. Reza tersenyum puas. Sania, yang berdiri di sampingnya, juga tersenyum. Mereka tidak tahu, foto-foto yang akan kutampilkan di proyektor besar itu bukanlah foto kenangan pernikahan yang indah. Malam itu, aku menghubungi Andini lewat telepon. Semuanya sudah siap, kataku tenang. Datang ya sebagai tamu undangan. Dan bawa semua dokumennya. Aku akan ada di sana. Laras, jawab Andini. Kamu sudah menunggu malam ini terlalu lama. Sekarang waktunya kamu berdiri. Malam pesta akhirnya tiba. Gedung itu penuh sesak. Seluruh keluarga besar datang. Keluarga Reza, keluargaku, bahkan Mbak Wati, Ibu Sania. Datang jauh-jauh dari kampung. Ibu mertuaku, Bu Surti, duduk di meja depan dengan wajah penuh kemenangan yang ia sembunyikan dengan buruk. Reza mengenakan jas terbaiknya. Sania duduk tidak jauh dariku, mengenakan gaun mahal yang aku yakin dibeli dengan uang dari rekeningku. Aku sendiri mengenakan gaun sederhana berwarna gelap. Tenang, seperti seorang arsitek yang akan mempresentasikan denah terakhir dalam hidupnya. Aku menyapa setiap tamu dengan senyum. Aku memastikan semua makanan terhidang. Aku menjadi tuan rumah yang sempurna sampai detik terakhir. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari
bahwa perempuan yang mereka kira korban malam ini sebenarnya adalah dalang dari seluruh pertunjukan. Acara dimulai. Reza naik ke atas panggung, mengambil mikrofon. Senyumnya lebar dan percaya diri. "Terima kasih semua sudah datang malam ini," katanya. "Malam ini sangat istimewa bagi kami. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepada keluarga besar tentang kondisi istriku tercinta." Ruangan mulai berbisik-bisik. Aku melihat Bu Surti mencondongkan badannya ke depan. Aku melihat Sania menahan senyum di sudut bibirnya. Inilah saatnya. Saat yang sudah mereka tunggu. Saat yang juga sudah kutunggu. Tapi dengan alasan yang sangat berbeda. Aku berdiri dari kursiku dengan tenang. "Sebentar, Mas," kataku. Suaraku jernih memenuhi seluruh ruangan. "Sebelum kamu bicara tentang kondisiku, izinkan aku yang bicara lebih dulu. Sebagai tuan rumah malam ini." Reza terdiam di atas panggung. Ada yang tidak beres di matanya. Ini bukan bagian dari skenario yang ia susun. Aku berjalan tenang menuju panggung. Langkah demi langkah, di tengah tatapan semua tamu. Aku mengambil mikrofon dari tangannya yang mulai gemetar. "Aku sudah menyiapkan sebuah persembahan khusus untuk malam yang istimewa ini," kataku kepada para tamu. "Tolong, semuanya lihat ke layar besar di tengah ruangan." Lampu gedung meredup perlahan. Proyektor menyala terang. Layar pertama muncul. Foto Reza dan Sania bergandengan tangan. Keluar dari pintu rumah kami. Seluruh ruangan terdiam seketika, senyap. Bahkan, dentingan gelas pun berhenti. Foto kedua muncul. Mereka berdua berdiri di depan sebuah hotel. Rambut Sania berantakan. Tangan Reza melingkar di pinggangnya. Foto ketiga. Struk restoran mahal. 1 wine. 1 jus strawberry. Tanggal yang sama dengan malam Reza bilang ia rapat dengan klien luar kota. Bisik-bisik mulai pecah menjadi suara. Mbak Wati, Ibu Sania, berdiri dari kursinya dengan wajah pucat pasi. "Sania, itu kamu." "Nak," suaranya bergetar hebat. "Itu Om Reza." Sania menunduk dalam-dalam. Wajahnya yang biasa manis, kini sepucat kertas. Ia tidak berani mengangkat kepalanya. Reza maju, hendak merebut mikrofon dari tanganku. "Laras, hentikan ini. Kamu sudah gila," teriaknya. Aku menatapnya dengan tenang, sangat tenang. "Gila," kataku. "Mari kita bicara soal kata itu." "Mas, lihat layar berikutnya." Layar berganti. Kini yang muncul adalah draft surat keterangan dokter palsu yang mereka siapkan untuk menyatakan aku tidak waras. Lalu, di bawahnya muncul foto catatan tulisan tangan Sania. "Kalau tante udah dianggap nggak waras, semua otomatis ke Om Reza kan?" Terus kita tinggal nikmatin. Seluruh ruangan menahan napas serentak. Ada yang menutup mulut dengan tangan. Ada yang berdiri dari kursinya. "Tak percaya. Mereka berdua," kataku. Suaraku sama sekali tidak bergetar. Berencana menyatakan aku gila, supaya bisa mengambil seluruh hartaku. Rumah yang kubangun sendiri dengan tanganku. Tanah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun. Layar berganti lagi. Mutasi rekening. Deretan angka. Puluhan juta mengalir keluar setiap bulan. Menuju rekening atas nama Sania. Dan ini, lanjutku, adalah uang yang dikuras diam-diam dari rekeningku untuk membiayai gaya hidup mewah mereka berdua. Bu Surti, ibu mertuaku, terduduk lemas di kursinya. Wajahnya kehilangan seluruh warna. "Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa." Reza masih mencoba melawan. Tapi suaranya kini serak dan gemetar. "Ini semua fitnah. Dia memang sudah tidak waras." Saat itulah Andini berdiri dari kursi tamu di barisan tengah. Ia berjalan tenang ke depan dengan map tebal di tangannya. "Saya Andini, pengacara dari Ibu Larasati," katanya tegas. Suaranya memenuhi ruangan. "Dan ini bukan fitnah. Ini adalah bukti yang sah secara hukum." Ia mengangkat map itu tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat. Di tangan saya ada surat keterangan psikiater resmi yang menyatakan klien saya sehat jasmani dan rohani. Ada bukti mutasi rekening. Dan ada draft surat palsu yang Bapak Reza siapkan, yang merupakan tindak pidana. Membuat surat keterangan palsu untuk menguasai harta orang lain bisa dijerat hukum pidana. Lanjut Andini dengan tegas, termasuk
percobaan penipuan, dan penggelapan harta. Kami sudah menyiapkan laporan resminya. Ruangan itu pecah total. Suara-suara bersahutan, air mata, tuduhan. Mbak Wati menangis sambil mengguncang bahu Sania. Apa yang kamu lakukan? Nak, tantemu yang membiayai seluruh hidupmu. Dia yang menyekolahkanmu. Reza terduduk lemas di lantai panggung. Wajahnya yang dulu kupuja, kini hancur total, tak bersisa. Las, kita bisa bicara baik-baik, katanya. Suaranya berubah total menjadi memohon. Aku hilaf. Las, maafkan aku. Tolong. Aku menatapnya dari atas panggung. Untuk terakhir kalinya dalam hidupku, 7 tahun. Mas, kataku pelan. Tapi setiap kata terdengar jelas di ruangan yang senyap itu. 7 tahun aku menanggungmu, membiayaimu saat kamu bukan siapa-siapa, memujamu, mempercayaimu. Dan kamu membalasnya dengan merencanakan untuk membuangku ke rumah sakit jiwa. Aku menoleh perlahan ke arah Sania, gadis yang dulu memanggilku ibunya yang kedua. Dan kamu, Sania, aku mengangkatmu dari kampung saat tidak ada yang mau membiayaimu. Aku menyekolahkanmu. Aku memberimu kamar terbaik di rumahku. Aku menyayangimu seperti anakku sendiri. Dan kamu mengincar rumah itu sambil memelukku setiap pagi. Sania terisak hebat. Tante, maaf. Aku hilaf. Tante, aku. Jangan panggil aku tante lagi. Potongku tajam. Suaraku dingin seperti baja. Kamu sudah lama kehilangan hak untuk memanggilku begitu. Aku turun dari panggung dengan langkah tegak. Aku tidak menangis. Air mataku sudah habis terkuras berbulan-bulan yang lalu. Aku berjalan melewati Bu Surti yang menunduk. Tak berani lagi menatap wajahku. Aku berjalan melewati Reza yang masih terduduk di lantai. Melewati Sania yang terisak di pelukan ibunya sendiri. Semua mata mengikuti langkahku menuju pintu. Bukan tatapan kasihan, tapi tatapan hormat dan sedikit ketakutan. Andini menyusulku di pintu gedung. Kamu luar biasa, Laras. Bisiknya sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum tipis. Tidak, jawabku. Aku cuma berhenti menjadi perempuan bodoh yang menunggu di tepi jalan. Di luar gedung, udara malam terasa sejuk. Bukan dingin yang menusuk seperti malam aku menunggunya di halte yang bocor itu. Ini dingin yang berbeda, dingin yang menenangkan. Dingin kebebasan yang sudah lama tidak kurasakan. Proses hukum berjalan dengan cepat setelah malam itu. Reza tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari asetku. Karena semuanya memang sah atas namaku. Dan aku terbukti sehat secara hukum tanpa keraguan. Perceraian kami berjalan dengan aku yang memegang seluruh kendali. Dari awal sampai akhir. Draft surat palsu yang mereka siapkan itu justru menjadi bukti paling memberatkan bagi Reza dalam laporan yang Andini ajukan. Sania dipulangkan ke kampung oleh ibunya sendiri, dengan rasa malu yang akan ia tanggung untuk waktu yang sangat lama. Mbak Wati datang ke rumahku beberapa minggu kemudian. Ia berlutut di depan pintu, meminta maaf atas perbuatan anaknya. Sambil menangis terseduh, aku mengangkatnya berdiri dengan kedua tanganku. Ini bukan salah Mbak, kataku lembut. Aku tidak akan pernah membenci Mbak, tapi Sania harus belajar dari ini. Pelajaran yang pahit, tapi perlu. Perusahaan tempat Reza bekerja mendengar skandal yang sudah menyebar itu. Reputasinya hancur berkeping-keping. Ia kehilangan jabatannya dalam waktu singkat. Pria yang dulu dengan angkuh merencanakan untuk membuangku dengan label orang gila, kini tidak punya apa-apa lagi yang tersisa. Aku memutuskan untuk menjual rumah di Cilandak itu. Bukan karena aku membutuhkan uangnya, tapi karena dinding-dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan yang kotor. Aku tidak ingin lagi tidur di kamar tempat aku pernah berbaring memandang langit-langit. Sementara hatiku hancur perlahan-lahan. Aku tidak ingin lagi melewati ruang tamu tempat Bu Surti pernah menghinaku, atau ruang kerja tempat aku menemukan rencana busuk mereka. Uang hasil penjualannya kugunakan untuk membeli sebidang lahan baru, lebih kecil, tapi sepenuhnya milikku, tanpa bayangan siapapun di dalamnya. Di sana aku merancang sebuah rumah baru. Rumah
untuk satu orang, dengan jendela besar yang menghadap ke timur, supaya setiap pagi aku dibangunkan oleh cahaya matahari yang hangat, bukan oleh suara pintu yang ditutup pelan-pelan oleh seorang suami yang baru pulang berbohong. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri membuka biro arsitek milikku sendiri. Aku merekrut beberapa arsitek muda yang berbakat. Aku mengerjakan proyek-proyek yang dulu tidak sempat kusentuh, karena terlalu sibuk menyelamatkan pernikahan yang sebenarnya sudah lama mati. Hidupku kembali terisi penuh, bukan penuh oleh orang lain yang menumpang dan menguras, tapi penuh oleh diriku sendiri, oleh karya dan harga diriku. Aku belajar memasak hidangan baru. Aku berolahraga setiap pagi. Aku menemukan kembali tawa yang dulu hilang. Wajahku terlihat lebih segar dan lebih muda dibandingkan saat aku masih terjebak dalam pernikahan beracun itu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mataku. Tidak ada lagi bahu yang bungkuk karena menanggung beban pengkhianatan. Aku juga mulai sering dihubungi oleh perempuan-perempuan lain yang mendengar kisahku dari mulut ke mulut. Ada yang bertanya bagaimana caranya melindungi aset. Ada yang menangis menceritakan luka yang sama. Ada yang hanya ingin tahu, apakah mungkin bangkit setelah hancur. Aku selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Mulailah dengan berhenti meyakinkan diri bahwa kamu yang salah. Karena selama kamu masih merasa bersalah, kamu tidak akan pernah bisa membela dirimu sendiri. Aku tidak pernah membayangkan luka terdalam dalam hidupku justru akan menjadi cahaya kecil bagi orang lain. Mungkin itulah cara semesta menyeimbangkan segalanya. Apa yang dulu meruntuhkanku, kini menjadi tangga bagi perempuan lain untuk berdiri. Suatu sore, saat aku sedang menikmati teh di teras rumah baruku, ponselku berdering pelan. Sebuah notifikasi berita lokal muncul di layar. Aku hampir mengabaikannya, sampai sebuah nama menarik perhatianku. Seorang pria parubaya terlilit utang besar dan dikejar para penagih. Ditemukan terpuruk di sebuah kontrakan kumuh di pinggiran kota. Ada sebuah foto kecil yang menyertai berita itu. Meski wajahnya tertutup, aku langsung mengenali kemeja biru dongker lusuh yang dulu sering ia kenakan. Itu adalah Reza, mantan suamiku. Pria yang dulu dengan angkuh merancang sebuah penjara untukku, kini terpenjara oleh pilihannya sendiri. Konon, setelah kehilangan pekerjaan dan reputasinya, ia terjerat utang untuk menutupi gaya hidup yang sudah tidak bisa lagi ia tanggung. Aku mematikan layar ponselku tanpa niat membaca isi beritanya lebih lanjut. Tidak ada rasa iba yang terlintas di hatiku. Tidak ada juga rasa puas yang berlebihan. Hanya ada ketenangan. Semua manusia pada akhirnya akan menuai apa yang telah mereka tabur. Ia menabur pengkhianatan dan kebohongan. Maka panen yang ia terima adalah kehancuran. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal yang berharga. Jangan pernah menukar harga dirimu demi seseorang yang memandangmu hanya sebagai sumber uang dan kenyamanan. Dan jangan pernah berhenti mengenali nilai dirimu sendiri hanya karena ada orang yang berusaha keras membuatmu merasa kecil dan tidak berdaya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, yang membiayai, menanggung, dan menahan, sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga berhak untuk bahagia. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lupa bahwa tangan yang dulu menyelamatkannya dari ketiadaan suatu hari bisa berhenti menyelamatkan dan justru menutup semua pintu. Dan ada pula orang-orang seperti Sania yang menggigit tangan yang memberinya makan, lalu menyesal di kemudian hari saat tangan itu sudah pergi selamanya. Aku tidak membalas dendam dengan kebencian dan tidak dengan air mata. Aku hanya berhenti membiarkan diriku dihancurkan oleh orang-orang yang tidak menghargaiku. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam dan hancur perlahan, atau untuk berdiri tegak dan membangun kembali segalanya dari awal. Aku memilih untuk berdiri, dan aku membangun kembali istanaku dari puing-puing pengkhianatan yang mereka tinggalkan. Aku bukan lagi perempuan bodoh yang menunggu di halte sepi di tengah hujan badai. Aku bukan lagi seseorang yang kebaikannya bisa diinjak-injak oleh orang-orang yang ia sayangi. Aku adalah seorang penyintas yang berhasil membangun kembali hidupnya dari reruntuhan. Dan hidupku kini sepenuhnya
milikku sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada di antara kalian yang pernah merasakan luka yang sama denganku. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri kalian. Dan jangan pernah lupa pada nilai diri kalian sendiri. Mertua saya menyiramkan secangkir kopi panas ke wajah ayah saya. Di meja makan, saya sendiri. Hanya karena ia menganggap kami keluarga miskin yang tidak pantas duduk satu meja dengannya. Ayah saya tidak berteriak. Ayah hanya menyeka wajahnya pelan, menatap perempuan itu, lalu berbisik satu kalimat. Bisnis Anda dan bisnis anak Anda akan saya hancurkan dalam 3 hari. Mereka tertawa. Mereka pikir ayah saya hanya penjaga gudang tua dari kampung. Mereka tidak tahu siapa lelaki berkemeja lusuh yang barusan mereka hina itu sebenarnya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kalian percaya bahwa harga diri jauh lebih mahal daripada uang, tolong tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis di kolom komentar nama kalian dan dari kota mana, supaya saya tahu kalian menemani sampai akhir. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai desainer interior di sebuah firma kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Bagas. Dan selama 5 tahun itu pula, saya menjadi sasaran tembak ibu mertua saya, Bu Ratna. Bu Ratna bukan ibu mertua biasa. Ia pemilik Wiranata Group, sebuah perusahaan catering dan penyelenggara acara yang sedang naik daun di Jakarta. Di matanya, dunia terbagi 2. Ada orang berharga dan ada debu. Saya, menurutnya, masuk golongan kedua. Suami saya, Bagas, tidak pernah membela saya. Ia memilih berdiri di sisi ibunya demi ketenangannya sendiri. Setiap kali Bu Ratna menghina, Bagas hanya menunduk atau lebih buruk lagi, ikut tertawa. Lalu ada Damar, adik ipar saya, 28 tahun, calon penerus Wiranata Group, pangeran kesayangan Bu Ratna. Damar punya kebiasaan merekam apapun yang menurutnya lucu dengan ponselnya, dan penghinaan terhadap saya, baginya, adalah hiburan paling lucu. Rumah yang saya dan Bagas tempati di Bintaro adalah rumah sewa sederhana, yang sahabat tidak tahu, dan yang Bagas pun tidak pernah tahu, adalah siapa yang membayar uang sewanya. Ayah saya, Bapak Hartono. Beliau membayarnya lunas setahun penuh, diam-diam, agar Bagas tidak merasa harga dirinya terluka. Saya tidak pernah menceritakan detail itu pada siapapun, karena di mata keluarga Bagas, kesederhanaan adalah sinonim dari kemiskinan, dan kemiskinan bagi mereka adalah dosa yang tak termaafkan. Sejujurnya, bahkan saya pun tidak sepenuhnya mengenal ayah saya. Sejak kecil, saya tumbuh di rumah sederhana di kampung bersama ibu yang kini sudah tiada. Ayah sering pergi berhari-hari, katanya, untuk mengurus pekerjaan di kota. Beliau selalu pulang dengan tas usang dan kemeja sederhana. Tidak pernah ada kemewahan. Tidak pernah ada cerita tentang uang. Hanya ada satu hal yang ganjil. Setiap kali ada masalah besar di kampung, jalan rusak yang tiba-tiba diperbaiki, sekolah yang mendadak dapat bantuan, klinik yang muncul entah dari mana, ayah selalu tahu lebih dulu dan selalu tersenyum kecil. Ada orang baik yang mengurusnya, katanya. Saya kira beliau hanya warga biasa yang beruntung. Saya tidak pernah bertanya lebih jauh. Saya tidak tahu orang baik itu adalah ayah saya sendiri. Beliau membesarkan saya dengan satu prinsip yang diulangnya terus. Anindya, kalau kamu punya sesuatu, jangan tunjukkan untuk dipuji. Tunjukkan saat dibutuhkan. Orang yang harus pamer untuk dihormati sebenarnya tidak punya apa-apa. Saat itu saya pikir itu hanya nasihat orang kampung. Bertahun-tahun kemudian, saya baru tahu itu adalah filosofi seorang konglomerat yang memilih hidup di balik layar. Malam itu seharusnya menjadi titik balik, atau setidaknya malam gencatan senjata. Ayah saya datang jauh-jauh dari kampung halamannya di Jawa Tengah untuk makan malam bersama keluarga besar Bagas. Bagi saya, ini upaya terakhir. Saya ingin Bu Ratna melihat bahwa saya dan keluarga saya
bukan sekedar debu yang bisa disingkirkan kapan saja. Saya menghabiskan berjam-jam menata meja makan, memastikan setiap piring dan gelas bersih mengkilap. Saya memasak rendang, opor, dan sayur asam, masakan kesukaan Bagas, dengan tangan saya sendiri. Saya berharap kesempurnaan kecil ini bisa menutup jurang sosial yang tak pernah terucapkan di antara kami. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Jantung saya berdebar. Bagas sudah pulang lebih dulu dari kantor, tapi ia hanya berdiri di dapur sambil menatap ponselnya, berpura-pura sibuk. Pintu terbuka. Aroma parfum mahal langsung menyeruak ke ruang tamu mungil kami. Bu Ratna masuk dengan langkah tegap. Kepalanya terangkat tinggi, seolah sedang berjalan di lobi hotel, bukan di ruang tamu menantunya. Gaun sutra merun, kalung berlian di lehernya. Di belakangnya, damar, jam tangan mahal, jas kasual merek terkenal, dan ponsel yang sudah siap di tangan. Jadi ini rumahnya, kata Bu Ratna. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan jijik. Saya kira kamu bilang menyewa tempat yang layak, Anindya. Ini seperti gudang yang dicat ulang. Panas sekali. AC-nya berfungsi. Tidak. Saya memaksakan senyum. Selamat datang, Bu. Damar, mari masuk. Ayah sudah menunggu di dalam. Bagas langsung mendekati ibunya, mencium tangannya dengan hormat berlebihan. Bu, maaf. Agak sempit, tapi ini yang terbaik yang bisa Anindya siapkan. Ia melirik saya dengan tatapan menyalahkan. Hati saya perih. Bagas selalu memilih sisi yang nyaman untuknya. Ayahmu. Bu Ratna mengernyit. Yang dari kampung itu, apa dia sudah mandi? Saya tidak mau karpet baru saya kotor. Damar mengangkat ponselnya. Pura-pura merekam. Tenang, Bu. Kalau bau, kita bisa pura-pura batuk saja. Saat itulah ayah saya muncul dari ruang tengah. Beliau hanya mengenakan kemeja katun biru muda yang sudah sedikit pudar dan celana krem sederhana. Penampilannya nyaris berlawanan total dengan kemewahan yang dibawa Bu Ratna dan Damar. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang mengakar. Mata ayah memancarkan kehangatan, sekaligus kedalaman yang sulit ditembus. Selamat malam, Nak Bagas, Nak Damar, dan Ibu Ratna. Saya Hartono, ayahnya Anindya. Ayah mengulurkan tangan dengan suara lembut berwibawa. Bu Ratna hanya menyodorkan ujung jari telunjuknya. Menyambut salam itu dengan dingin. Ratna Wiranata, saya rasa Anda tidak perlu tahu urusan bisnis saya. Yang penting, Anda tahu, kami keluarga terpandang di kota ini. Jadi, jaga sikap. Damar bahkan tidak menyentuh tangan ayah. Ia hanya tertawa kecil sambil melirik jam tangannya. Saya harap Anda tidak datang untuk minta modal usaha. Kami sedang sibuk. Lusa kami mengurus pernikahan anak pejabat. Jangan buang waktu kami. Kalimat Damar menusuk saya seperti pisau dingin. Saya menoleh ke Bagas, berharap ia membela, atau setidaknya menegur adiknya. Tapi Bagas hanya menyenggol lengan saya pelan, memberi isyarat agar saya bersabar. Saya benar-benar merasa sendirian. Ayah tidak marah. Beliau hanya menarik tangannya kembali, lalu tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna. Senyum yang justru membuat Bu Ratna jengkel. Kenapa Anda tersenyum? Ada yang lucu dari ucapan anak saya, desaknya. Tidak ada yang lucu, Bu, jawab ayah tenang. Saya hanya berpikir, kita punya definisi kesibukan yang sangat berbeda. Kami pun duduk di meja makan, dan dari situ, malam saya runtuh perlahan. Sebelum saya lanjutkan tentang malam itu, izinkan saya menceritakan luka yang lebih tua. Karena penghinaan malam itu bukan yang pertama. Ia hanya puncak dari gunung yang sudah 5 tahun saya daki sendirian. Di tahun pertama pernikahan, saya kehilangan kandungan saya, bayi pertama kami. Saat saya masih lemah di ranjang rumah sakit, Bu Ratna datang. Bukan membawa doa, ia membawa kalimat. Mungkin ini tanda. Rahim dari keluarga miskin memang tidak sekuat keturunan terpandang. Bagas yang berdiri di samping saya hanya diam. Saya menunggu ia membela. Ia tidak. Itu pertama kalinya saya belajar bahwa di pernikahan ini saya sendirian.
Di tahun kedua, saat saya baru saja menyelesaikan proyek desain pertama yang saya banggakan. Saya menunjukkan fotonya di meja makan keluarga. Bu Ratna melihatnya sekilas, lalu berkata, "Pekerjaan tukang gambar. Untung saja ada Bagas yang menafkahimu. Kalau tidak, kamu makan apa?" Damar tertawa, lalu mengangkat ponselnya, merekam wajah saya yang malu. "Rekaman itu," katanya, "untuk koleksi momen lucu keluarga." Di tahun ketiga, saat Lebaran, seluruh keluarga besar Bagas berkumpul di rumah mewah Bu Ratna. Saya datang membawa rendang dan nastar buatan saya sendiri, berharap diterima. Bu Ratna menyuruh pembantunya membuang makanan saya ke tempat sampah di depan semua orang. "Kita tidak makan masakan kampung di rumah ini," katanya. Saya memunguti harga diri saya dari lantai marmer itu, sambil tersenyum agar tidak merusak suasana. Setiap kali saya mengadu pada Bagas, jawabannya selalu sama. "Sabar, Anindya. Ibu sudah tua. Jangan buat keributan. Sabar." Kata itu menjadi penjara saya selama 5 tahun. Saya menelan setiap penghinaan demi sebuah pernikahan yang ternyata hanya saya yang menjaganya. Yang menahan saya tetap berdiri. Selama itu, hanya satu orang, ayah saya. Setiap kali saya menelpon dengan suara serak, beliau tidak pernah menyuruh saya bersabar. Beliau hanya berkata, "Anindya, harga diri itu seperti tabungan. Jangan dihabiskan untuk orang yang tidak menyimpan apapun untukmu. Suatu hari, ayah akan menjemputmu pulang dengan kepala tegak." Saya kira itu hanya kata-kata penghibur seorang ayah. Saya tidak tahu beliau menyimpan kekuatan untuk benar-benar melakukannya. Itulah kenapa malam makan malam itu begitu berarti bagi saya. Saya ingin untuk sekali saja semua luka itu disembuhkan dengan satu penerimaan. Saya tidak tahu malam itu justru akan menjadi malam ketika semua topeng akhirnya jatuh. Bu Ratna mengeluhkan segalanya. Taplak meja yang menurutnya murahan, sendok garpu tanpa merek, sampai masakan rumahan yang saya siapkan dengan susah payah. "Astaga, Anindya, kenapa tidak pesan catering dari tempat kami saja? Masakanmu ini terlalu sederhana. Sejak kapan Bagas makan makanan serendah ini?" Saya menahan air mata. "Bu, ini masakan kesukaan Bagas. Saya membuatnya dengan cinta." Bu Ratna mendengus. "Cinta. Cinta tidak bisa membayar tagihan. Cinta tidak bisa membeli aset. Lihat ayahmu. Sampai sekarang masih terlihat seperti kuli pasar. Jangan bicara soal cinta. Bicaralah soal aset dan koneksi." Damar dan Bu Ratna lalu sibuk memamerkan kekayaan, investasi terbaru, acara besar yang mereka kelola. Betapa rendahnya orang yang hanya mengandalkan gaji bulanan. Bagas ikut menimpali, memuji setiap kalimat ibunya. Di sisi lain meja, ayah saya hanya mendengarkan, sesekali mengangguk. Beliau tidak menyombongkan apapun. Setiap kali Bu Ratna memojokkannya soal pekerjaan, ayah menjawab samar, "Saya hanya mengurus beberapa hal." "Bu, kebanyakan di balik layar." Jawaban itu malah membakar mereka. "Di balik layar," Damar tertawa. "Pasti tukang sapu atau buruh shift malam. Tidak mau pamer, karena memang tidak ada yang bisa dipamerkan." Bu Ratna ikut menunjuk-nunjuk ke arah ayah dengan gerakan kasar. "Lihat, Bagas, istrimu ini memang dari keluarga yang tidak tahu diri, tidak tahu standar hidup." Disitulah kesabaran saya habis. Saya bangkit. Tangan saya mengepal di sisi tubuh. "Bu, cukup. Itu ayah saya. Anda tidak punya hak menghina beliau seperti itu." Bagas menarik lengan saya. "Anindya, duduk. Jangan buat ibu marah. Dia sudah keterlaluan." "Mas." Suara saya bergetar. Air mata saya menggenang melihat saya hampir menangis. Bu Ratna justru merasa menang. Ia tersenyum sinis. Tangannya meraih cangkir kopi panas di depannya. Matanya menatap ayah saya dengan penghinaan penuh. "Lihat ini, Pak Hartono, si miskin." Bu Ratna berdiri, mendekat, dan menuangkan kopi panas itu ke kemeja katun ayah saya. Cairan hitam kecoklatan itu meresap, meninggalkan noda besar di dada. "Ini simbol betapa kotornya status Anda di mata saya. Anda hanya sampah yang dibawa oleh putri Anda." Ia meletakkan cangkir itu kembali dengan keras. Suaranya meninggi, penuh kemenangan.
Bagas hanya mundur selangkah, tidak berani melawan ibunya. Damar mengangkat ponsel, merekam. Tertawa terbahak-bahak, saya berteriak. Saya langsung menghampiri ayah. Ayah, panas tidak? Kenapa ibu tega begini? Ayah saya tetap berdiri tegak. Beliau menutup mata sejenak, menarik napas, lalu membuka matanya. Dan seketika, semua tawa di ruangan itu terhenti. Ketenangan di mata ayah lenyap, digantikan kilatan amarah yang dingin dan mematikan. Wajah yang biasanya lembut itu kini mengeras. Beliau mengambil serbet, membersihkan kemejanya dengan sangat tenang. Tapi setiap gerakannya dipenuhi ancaman yang tak terucapkan. Ayah melangkah maju, mendekati Bu Ratna, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Senyum itu kembali, tapi kali ini senyum yang membuat bulu kuduk Bu Ratna meremang. Beliau mencondongkan tubuh, berbisik. Suaranya sangat rendah, penuh otoritas yang mencekam. Bisnis Anda dan bisnis anak Anda akan saya hancurkan dalam 3 hari, tanpa emosi yang meledak. Justru itu yang membuatnya mengerikan. Bu Ratna sempat tersentak, tapi ia cepat pulih. Tawa sinisnya kembali meledak. Hancurkan. Anda pikir Anda siapa? Miliarder dari kampung. Anda tidak punya apa-apa selain kemeja butut yang baru saja saya siram. Bagas, Damar, dengar ini. Lelaki miskin ini mengancam kita. Ayo kita tertawakan. Damar dan Bagas pun ikut tertawa, menganggap ancaman ayah hanya gertakan pecundang yang harga dirinya terluka. Tawa mereka memenuhi ruang tamu yang terasa semakin sempit dan panas. Saya berdiri di antara tawa mereka dan wajah datar ayah saya. Air mata kemarahan membasahi pipi saya. Saya merasa hina, dan saya melihat ayah saya dihina habis-habisan di depan mata saya sendiri. Ayah, kita pulang sekarang, kata saya, menggandeng lengan beliau. Tunggu. Ada satu hal lagi sebelum kita pergi. Ayah menyentuh saku kemejanya yang basah, mengambil sesuatu, meletakkannya di atas meja. Sebuah kartu nama dengan desain minimalis. Hanya bertuliskan satu kata di tengah, Hartono. Dan di sudut bawah, sebuah logo kecil yang terukir sangat elegan. Bu Ratna dan Damar tidak memperhatikan logo itu. Mereka hanya melihat namanya, lalu tertawa lagi. Kartu nama. Anda pikir ini lelucon? Tertulis apa? Hartono, penjual pecel lele terkaya se-Jawa Tengah. Ejek Damar. Simpan baik-baik kartu itu. Bu, kata ayah pelan. Karena dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama yang tertera di sana. Beliau menoleh ke saya. Ayo, Nak. Sudah waktunya kita menunjukkan pada mereka arti kehormatan yang sebenarnya. Kami melangkah keluar, meninggalkan mereka yang masih tertawa. Di luar, ayah tidak menuju mobil butut seperti bayangan keluarga Bagas. Sebuah sedan hitam mengkilap sudah menunggu di tepi jalan. Sopir berseragam rapi membukakan pintu. Bu Ratna sempat mengintip dari jendela. Ia melihat ayah masuk ke mobil mewah itu, tapi ia hanya menepisnya. Paling-paling taksi online. Dasar miskin. Hanya mampu naik sekali-sekali. Di dalam mobil, ayah merangkul saya yang masih sesenggukan. Tenang, sayang. Mereka tidak tahu siapa ayah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka sentuh. Ayah mengeluarkan ponsel, memutar sebuah nomor. Pak Surya, ini saya, Hartono. Jalankan rencananya. Sekarang. Suaranya berubah dingin dan tegas. Saya yang mendengarnya pun merinding. Saya ingin semua koneksi dan fasilitas yang terkait Wiranata Group dibekukan, ditarik, diputus total. Dan pastikan mereka tidak tahu siapa yang menekan tombolnya, sampai semuanya benar-benar hancur. Malam itu, di tengah tawa kemenangan mereka, Bu Ratna dan anak-anaknya tidak menyadari satu hal. Mereka baru saja menendang harimau yang sedang tidur. Mereka menghina bukan sekadar lelaki tua dari kampung. Mereka menghina pendiri Hastana Group, holding raksasa yang selama bertahun-tahun tanpa mereka sadari menjadi darah tak terlihat dalam bisnis keluarga Wiranata. Keesokan paginya, kedamaian di rumah mewah Bu Ratna terasa palsu. Beliau menyeruput kopi paginya dengan senyum puas.
Masih membayangkan wajah terhina ayah saya semalam. Ia menceritakan ulang adegan penyiraman kopi itu pada Bagas dan Damar, membuat mereka tertawa, seolah itu lelucon paling lucu di dunia. Lihat, Bagas. Setidaknya sekarang orang itu tahu tempatnya. Dia tidak akan berani lagi mendekati kita, kata Bu Ratna sambil mengelap bibirnya dengan serbet sutra. Bagas mengangguk. Lega baginya. Kenyamanan dan pengakuan ibunya adalah prioritas utama. Ia sama sekali tidak memikirkan perasaan saya atau kebenaran di balik ancaman dingin ayah. Sementara itu, di menara tertinggi kawasan SCBD, ayah saya duduk di kursi eksekutifnya. Di hadapannya, Pak Surya, pengacara kepercayaan, sekaligus tangan kanannya menelaah tumpukan dokumen. Ayah tidak terlihat seperti orang yang baru saja dihina. Aura kekuasaannya memenuhi seluruh ruangan. Apa Bapak yakin ini akan jadi guncangan besar bagi Wiranata Group? Kita penyokong utama mereka di 3 lini bisnis vital. Tanya Pak Surya hati-hati. Sangat yakin. Surya, jawab ayah. Mereka mengira kesederhanaan adalah kelemahan. Mereka menyentuh harga diri saya. Dan yang lebih parah, harga diri putri saya. Harga yang harus mereka bayar adalah kesombongan mereka sendiri. Saya berdiri di samping ayah pagi itu, mendengarkan rencana yang sudah disusun semalam suntuk. Pertama, pemutusan kontrak sepihak. Bukan hanya kontrak catering, semua kontrak logistik dan suplai bahan baku yang selama ini, tanpa Bu Ratna sadari, dikendalikan oleh anak perusahaan Hastana Group. Kedua, penarikan mendadak seluruh fasilitas pinjaman lunak dari bank-bank rekanan ayah. Fasilitas yang selama ini menjadi model kerja utama Wiranata Group. Ketiga, pembekuan aset-aset penting yang dijadikan jaminan. Aset yang ternyata memiliki masalah legalitas. Dan kini berada di bawah pengawasan ketat tim hukum ayah. Saya ingin mereka merasakan betul artinya kehancuran, kata ayah. Saya ingin mereka tahu rasanya berdiri tanpa sokongan sepeser pun. Lakukan secara serentak. Surya, mulai siang ini, siang harinya, di kantor Wiranata Group, Damar sedang merayakan kemenangan kecil. Ia baru mendapat kabar bahwa salah satu pesaing utama mereka mengalami masalah. Ia bersorak, merasa bisnisnya tak tertandingi. Lalu, telepon berdering. Panggilan dari klien terbesar mereka, Pak Sutejo, penyelenggara pernikahan akbar anak pejabat yang akan digelar lusa. Wajah Damar pucat seketika. Pak Sutejo, Anda tidak bisa membatalkan kontrak sekarang. Semua sudah kami siapkan, teriaknya. Maaf, Nak Damar, ini bukan pembatalan dari saya. Ini perintah dari holding pendana kami. Mereka memutus semua kerjasama dengan Wiranata Group. Katanya ada masalah etika bisnis yang serius. Masalah etika. Holding apa? Siapa mereka? Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi mereka sangat besar. Saya hanya menerima instruksi untuk menghentikan semua transaksi dengan Anda. Telepon ditutup. Damar mematung. Ponselnya nyaris terlepas dari tangan. Kerugian dari satu pembatalan ini saja mencapai puluhan miliar. Belum termasuk denda. Belum sempat ia menenangkan diri, telepon kedua masuk dari supplier utama bahan baku. Maaf, Pak Damar, kami harus menahan semua pengiriman. Kami baru menerima instruksi dari perusahaan induk untuk menghentikan suplai ke klien yang riwayat kreditnya sedang dibekukan. Pendanaan. Kalian perusahaan raksasa. Ada apa? Maaf, Pakistan. Ini perintah dari atas. Saat itulah Damar mulai merasa janggal. Dua perusahaan raksasa membatalkan kerjasama secara bersamaan dalam satu siang. Perusahaan yang selama ini stabil, pikirannya melayang ke bisikan dingin ayah saya semalam. Tapi ia menertawakan dirinya sendiri. Mustahil. Orang miskin itu tidak mungkin punya kekuatan sebesar ini. Ini hanya kebetulan. Damar, dalam keputusasaannya, mencoba satu langkah terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Diam-diam, tanpa sepengetahuan ibunya, ia mengalihkan beberapa aset yang tersisa ke namanya. Berniat kabur dengan sisa harta itu sebelum semuanya disita. Ia pikir
Tidak ada yang tahu, tapi setiap rekening yang ia sentuh, setiap transfer yang ia coba, seolah membeku di tengah jalan. Bank menahan transaksinya dengan alasan pemeriksaan kepatuhan. Tangan tak terlihat itu bahkan sudah memprediksi gerakannya sebelum ia bergerak. Saat Bu Ratna mengetahui apa yang dicoba anak kesayangannya, ia hanya bisa duduk membisu. Pangeran kebanggaannya. Ternyata yang pertama, menyiapkan jalan kabur. Lalu datang hari yang paling memalukan. Di sebuah acara amal sosialita yang dulu rutin mereka hadiri sebagai tamu kehormatan, nama Bu Ratna dicoret dari daftar undangan ketika ia tetap nekat datang. Petugas dengan sopan menahannya di pintu. "Maaf, Bu, Anda tidak terdaftar." Di belakang petugas itu, ia melihat para perempuan yang dulu memujinya, kini berbisik dan tersenyum sinis ke arahnya. Bu Ratna pulang dengan langkah yang dulu tegap, kini terseret. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bagaimana rasanya berdiri di ambang pintu, ditolak, dianggap tidak berharga. Persis seperti yang dulu ia lakukan pada keluarga saya. Malam itu, kata Bagas kemudian pada penyelidiknya. Bu Ratna duduk lama menatap sebuah benda kecil di telapak tangannya. Kartu nama bertuliskan satu kata, Hartono, dengan logo elegan di sudutnya. Kartu yang dulu ia tertawakan, yang nyaris ia buang. Dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama ini. Begitu kata ayah saya malam itu. Bu Ratna kini mengerti. Setiap kata lelaki itu bukan gertakan. Itu nubuat. Bersamaan dengan kekacauan di kantor Damar, Bu Ratna mengalami kepanikan serupa. Pintu ruangannya digedor. "Bu, ada surat dari Bank Sentosa dan Bank Makmur." Bu Ratna merobek amplop itu tergesa-gesa. Isinya membuatnya nyaris pingsan. Kedua bank yang selama ini memberi pinjaman lunak dengan bunga rendah serentak menuntut pelunasan seluruh utang dalam 2 kali 24 jam. "Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Pinjaman kita masih berjalan baik," jeritnya. Mereka bilang, jaminan kita, tanah di pinggiran kota itu, ternyata tidak memenuhi standar kelayakan dan punya masalah kepemilikan. Mereka menuntut pelunasan segera atau properti utama kita disita. Jelas karyawannya. Ketakutan. Bu Ratna tahu persis tanah itu, salah satu aset terbesar Wiranata Group. Selama ini, pinjaman lunak itu didapat berkat koneksi kuat yang diatur oleh seorang teman bisnis. Teman yang tidak pernah ia temui langsung, hanya melalui surat dan perantara. Perantara yang selalu meyakinkannya bahwa pinjaman ini aman. Ia menelepon Bagas yang sedang di kantornya sendiri, yang bergerak di bidang properti. "Bagas, Ibu butuh uang sekarang. Bank menarik semua pinjaman." "Bu, sebentar. Di sini juga sedang kacau. 3 proyek properti saya tiba-tiba kehilangan investor. Mereka menarik dana tanpa alasan jelas." Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ada rasa takut yang menjalar di dadanya. Dalam 3 hari, persis seperti yang dijanjikan ayah saya, kerajaan Wiranata mulai retak dari setiap sisi. Hari kedua, para vendor dan rekanan kecil mulai menarik diri. Berita masalah likuiditas Wiranata Group menyebar cepat di kalangan pebisnis. Tidak ada yang mau lagi berurusan dengan perusahaan yang sedang tenggelam. Kontrak demi kontrak dibatalkan. Karyawan mulai resah karena gaji terlambat. Hari ketiga, properti utama keluarga, rumah mewah, tempat Bu Ratna menyiram kopi pada ayah saya di hari berikutnya, masuk daftar sita bank. Surat peringatan ditempel di pagar. Tetangga berbisik. Damar dikejar para klien yang menuntut pengembalian uang muka. Mereka mulai menjual perhiasan, lalu mobil, lalu satu persatu aset yang dulu mereka banggakan. Tapi lubang utang itu terlalu dalam. Setiap kali mereka mencoba meminjam, setiap pintu bank tertutup rapat, seolah ada tangan tak terlihat yang menutupnya dari belakang. Suatu sore, Bu Ratna nekat mendatangi salah satu direktur bank yang dulu begitu menghormatinya. Lelaki itu kini menolak menemuinya. Lewat sekretarisnya, ia hanya menyampaikan satu pesan singkat. "Maaf, Bu, instruksi dari Hastana Group sangat jelas. Kami tidak bisa membantu." Hastana Group, nama itu mulai sering muncul. Bu Ratna belum pernah mendengarnya. Ia menyuruh Damar mencari tahu siapa pemilik holding itu. Tapi setiap kali nama pemilik hampir terungkap,
Jejaknya menghilang di balik lapisan perusahaan dan nomini. Sang pemilik benar-benar bekerja di balik layar. Tekanan yang menggunung itu mulai memecah keluarga dari dalam. Hal yang dulu mereka banggakan, kesetiaan satu sama lain, ternyata serapuh kaca. Damar mulai menyalahkan Bu Ratna. Kalau ibu tidak menyiram kopi malam itu, semua ini tidak akan terjadi, teriaknya suatu malam. Bu Ratna balas membentak, kamu yang menertawakannya paling keras. Kamu yang merekam. Jangan salahkan ibu sendirian. Mereka yang dulu kompak menghina saya di satu meja, kini saling melempar tuduhan di rumah yang lampunya mulai dipadamkan karena tagihan tak terbayar. Bagas berada di tengah, terjepit. Ia mencoba menjual mobil terakhirnya untuk membayar bunga utang ibunya. Tapi saat ia tiba di tempat jual beli mobil, pembeli yang sudah sepakat tiba-tiba membatalkan. Maaf, Mas, saya dengar mobil ini bagian dari aset yang sedang dalam sengketa. Saya tidak mau ambil risiko. Bagas pulang dengan tangan hampa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis di dalam mobil yang sebentar lagi bukan miliknya. Pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah Bu Ratna pun pamit. Bukan karena gajinya telat. Saya bukan pergi karena uang, Bu. Kata perempuan tua itu pelan. Saya pergi karena saya tidak tahan melihat rumah ini. Dulu saya kira ini rumah orang besar. Ternyata yang besar cuma suaranya. Lalu ia membungkuk hormat dan pergi. Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu yang dulu dipenuhi tamu dan pujian. Kini hanya berisi gema langkahnya sendiri. Saya mendengar semua itu dari kejauhan, bukan dari ayah, yang tidak pernah menceritakan detail balas dendamnya pada saya, tapi dari kabar yang menyebar di kalangan pebisnis. Anehnya, saya tidak merasa puas, saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya menurunkan beban berat dari punggungnya setelah 5 tahun memikulnya. Sementara dunia, mereka runtuh. Dunia saya justru menemukan titik tenangnya. Saya pindah sementara ke apartemen ayah di Kuningan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya tidur tanpa rasa takut akan kalimat menghina di pagi hari. Bagas mulai meneror saya dengan pesan. Awalnya marah. Apa yang dilakukan ayahmu? Suruh dia hentikan. Lalu berubah panik. Anindya, tolong. Ibu sakit, kita bisa kehilangan segalanya. Lalu memelas. Kembalilah, kita selesaikan ini bersama. Saya membaca semua pesan itu, tapi saya tidak lagi merasa apa-apa. 5 tahun saya menunggu satu pembelaan darinya. Satu kali saja. Yang saya dapat hanya senggolan di lengan dan isyarat agar diam. Pada hari kelima, saya mengirim satu pesan balasan. Hanya satu. Mas masih ingat malam itu, saat ibumu menyiram kopi ke ayahku. Kamu mundur selangkah. Hari ini, aku juga mundur. Selamanya. Lalu, saya memblokir nomornya. Bagas, dalam keputusasaannya, mulai menyelidiki sendiri. Bukan untuk membela saya, tapi untuk mencari tahu siapa yang menghancurkan keluarganya. Ia menyewa seorang penyelidik. Mengikuti jejak Hastana Group dan benang merah itu, satu persatu, mengarah ke satu titik yang tak pernah ia duga. Mertuanya sendiri, Bapak Hartono. Ketika penyelidik itu meletakkan sebuah map di meja Bagas, isinya membuat tangannya gemetar. Foto ayah saya keluar dari menara kantor pusat Hastana Group lewat lift khusus direksi. Daftar perusahaan yang dimiliki holding itu. 3 diantaranya adalah pemasok dan pendana utama Wiranata Group selama bertahun-tahun. Tapi yang paling membuat Bagas membeku adalah satu lembar dokumen di dasar map. Sebuah perjanjian pendanaan lama, tertanggal 7 tahun lalu, sebelum ia bahkan mengenal saya. Di dokumen itu, hitam di atas putih, tertulis jelas bahwa modal awal yang membuat Wiranata Group bisa berkembang besar. Modal yang dulu dibanggakan ibunya sebagai hasil kerja keras keluarga sebenarnya berasal dari sebuah dana ventura. Dan dana ventura itu lewat berlapis nomini dimiliki oleh Hastana Group, oleh ayah saya. Artinya, sejak awal, kerajaan yang dipakai Bu Ratna untuk menghina keluarga saya dibangun di atas uang ayah saya sendiri selama bertahun-tahun. Mereka memamerkan kekayaan yang akarnya tertanam pada tangan lelaki yang mereka siram dengan kopi panas. Bagas membawa map itu ke ibunya, gemetar.
Bu, lelaki yang ibu siram kopinya, dia pemilik semua ini. Bu Ratna merebut map itu, membaca. Wajahnya memutih, cangkir di tangannya jatuh. Pecah berkeping di lantai marmer rumah yang tinggal beberapa hari lagi akan disita. Tidak mungkin, bisiknya. Dia hanya pakai kemeja butut, kesederhanaan. Bu, kata Bagas pelan. Untuk pertama kalinya menyadari sesuatu. Itu bukan kemiskinan, itu kekuatan yang tidak perlu pamer. Damar yang biasanya banyak bicara, kini bisu. Ponsel yang dulu ia pakai merekam penghinaan, kini penuh pesan dari kreditor dan ancaman hukum. Ia membuka rekaman malam itu. Rekaman ayah saya disiram kopi, rekaman yang dulu ia tertawakan. Kini ia menontonnya dengan tangan dingin. Ia melihat detail yang dulu terlewat, ketenangan di wajah lelaki itu, dan logo kecil di kartu nama yang tertinggal di meja. Logo Hastana Group. Mereka bertiga datang ke menara Hastana, bukan untuk menghina. Untuk memohon, resepsionis menahan mereka di lobi marmer yang dingin. Mereka menunggu berjam-jam. Bu Ratna, perempuan yang dulu masuk ke ruang tamu saya dengan kepala terangkat, kini duduk di kursi tunggu dengan kepala tertunduk. Pak Surya akhirnya turun. Bapak Hartono tidak menerima tamu tanpa janji, apalagi tamu yang menyiramkan kopi ke wajah beliau. Tolong, suara Bu Ratna pecah. Kami akan kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, semuanya. Itu, kata Pak Surya tenang, adalah harga yang Anda tetapkan sendiri. Beliau hanya membayar tagihannya. Mereka pulang dengan tangan kosong. Hari itu, surat sita resmi ditempel di pagar rumah mewah Wiranata. Damar kehilangan apartemennya. Bagas kehilangan kantor propertinya. Dalam hitungan hari, keluarga yang dulu mengukur manusia dari aset dan koneksi tidak punya keduanya lagi. Malam itu, di apartemen ayah, saya bertanya satu hal yang mengganjal hati saya. Ayah, kenapa ayah tidak hancurkan mereka sampai habis? Ayah punya kekuatan untuk membuat mereka tidak pernah bangkit lagi. Ayah menatap saya lama, lalu menjawab pelan. Anindya, balas dendam yang membabi buta hanya membuat kita sama rendahnya dengan mereka. Ayah tidak ingin menjadi seperti Bu Ratna. Ayah hanya mau merobohkan satu hal. Kesombongan bukan jiwa mereka. Tapi mereka menyiram ayah dengan kopi panas, kata saya. Suara saya bergetar. Iya, jawab ayah. Tersenyum tipis. Dan kopi itu akan dingin dalam semenit. Tapi pelajaran yang mereka terima, ayah harap akan hangat seumur hidup. Keadilan yang baik bukan yang menghancurkan, nak, tapi yang menyadarkan. Saya terdiam. Saat itu, saya mengerti. Kekuatan ayah saya yang sesungguhnya bukan pada hartanya, tapi pada kemampuannya menahan diri dari menggunakan seluruh kekuatan itu. Tapi di antara reruntuhan itu, sifat lama mereka belum sepenuhnya mati. Dan justru disitulah karma bekerja paling teliti. Damar yang masih menolak percaya mencoba satu langkah nekat. Ia menghubungi seorang wartawan yang dulu sering ia traktir, meminta dibuatkan berita bahwa Wiranata Group dijatuhkan oleh pesaing curang. Ia ingin membalikan opini publik. Tapi pagi setelah ia mengirim pesan itu, wartawan tersebut menelpon balik dengan suara dingin. Maaf, Damar. Media tempat saya bekerja baru saja diakuisisi grup investor baru. Atasan saya melarang keras memuat apapun soal Wiranata. Saya tidak tahu kenapa. Damar menutup telepon dengan tangan gemetar. Tangan tak terlihat itu bahkan sudah lebih dulu sampai ke ruang redaksi. Bu Ratna mencoba caranya sendiri. Ia mendatangi para sahabat sosialita yang dulu rajin memuji gaun dan perhiasannya. Ia ingin meminjam uang untuk menambal sebagian utang. Tapi satu persatu, mereka menghindar. Yang dulu mengantre untuk berfoto dengannya, kini tidak mengangkat teleponnya. Salah satu dari mereka, dengan nada manis yang menyakitkan, berkata, Ratna, sayang, kamu tahu kan, di dunia ini, orang hanya dekat selama kamu berguna. Kalimat yang sama yang dulu Bu Ratna ucapkan tentang saya.
kini dipantulkan kembali ke wajahnya. Lalu datang pukulan yang paling menyakitkan bagi Bu Ratna. Pesta pernikahan anak pejabat yang gagal itu, yang dulu menjadi kebanggaan Damar, akhirnya diambil alih oleh perusahaan catering pesaing. Dan saat acara digelar, foto-fotonya tersebar di mana-mana. Megah, sempurna. Dipuji semua orang. Bu Ratna melihatnya di ponsel, di kursi rumah yang tinggal seminggu lagi disita. Ia menyadari dunia berputar terus tanpa mereka. Tidak ada yang merindukan kesombongan yang hilang. Bagas, di tengah semua itu, datang menemui saya satu kali. Bukan lewat pesan kali ini. Ia menunggu di depan studio kecil tempat saya mulai bekerja. Wajahnya kuyu. "Anindya," katanya, "aku tahu aku tidak punya hak, tapi tolong bicara pada ayahmu. Ibu sakit, tekanan darahnya naik terus." Saya menatapnya lama. Lalu saya bertanya satu hal. "Mas, 5 tahun aku jadi istrimu. Berapa kali kamu membelaku saat ibumu menghina aku?" Bagas terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Karena jawabannya adalah no. "Ibumu sakit karena kehilangan harta," kata saya pelan. "Aku dulu sakit karena kehilangan harga diri setiap hari. Selama 5 tahun, dan tidak sekalipun kamu menanyakan kabar lukaku. Pulanglah, Mas, urus ibumu. Itu memang tugasmu. Tapi, jangan jadikan aku jembatan." Saya menutup pintu. Untuk pertama kalinya, saya tidak menangis setelah berhadapan dengan keluarga itu. Karma tidak selalu datang sebagai petir. Kadang ia datang pelan, seperti air yang menggerus batu. Dalam beberapa minggu, Wiranata Group resmi dinyatakan pailit di pengadilan. Aset dilelang. Nama besar yang dulu dipakai untuk menghina keluarga saya, kini hanya tinggal arsip di koran ekonomi. Hitam di atas putih. Sebuah perusahaan yang dibangun di atas kesombongan, runtuh oleh kesombongan itu sendiri. 6 bulan berlalu. Saya tidak lagi tinggal di apartemen ayah. Saya menyewa studio kecil sendiri, dari uang saya sendiri. Saya menolak setiap tawaran ayah untuk menanggung hidup saya. "Ayah sudah membela harga diri kita," kata saya padanya. "Sekarang giliran saya berdiri di kaki sendiri. Karier saya menanjak." Sebuah proyek desain interior yang saya kerjakan memenangkan penghargaan kecil. Klien mulai berdatangan. Saya tidak lagi desainer di firma kecil. Saya membuka studio saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya merasa utuh. Surat cerai sudah final 3 bulan lalu. Bagas tidak melawan. Mungkin ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia tawarkan. Lalu, pada suatu pagi, ayah memanggil saya ke kantornya. Mereka mengirim surat, katanya, menyerahkan amplop. Bu Ratna, Damar, dan Bagas. Mereka minta waktu untuk bertemu, bukan untuk meminta uang. Mereka bilang hanya ingin meminta maaf. Saya menatap ayah. Ayah percaya. Ayah tidak tahu, jawabnya. Tapi ada satu cara untuk membuktikannya. Ayah ternyata sudah lama menyiapkan sesuatu, bukan hanya kehancuran, tapi juga sebuah pintu. Selama 6 bulan, diam-diam, ayah memantau mereka, bukan dengan dendam, tapi dengan pertanyaan. Apakah orang seperti ini bisa berubah kalau semua topengnya dilepas? Ia menyebar sebuah ujian. Lewat perantara, ayah menempatkan sebuah flash drive kecil di tangan Bagas. Isinya satu file, sebuah surat penawaran, bukan tawaran uang. Tawaran pekerjaan rendahan dengan gaji kecil di sebuah yayasan sosial. Tidak ada nama Hartono di sana. Tidak ada petunjuk bahwa itu darinya. Pintu ujian itu sederhana. Kalau mereka mencari kekayaan, mereka akan mengabaikannya. Kalau mereka mencari kehormatan, mereka akan datang. Mereka datang hari itu. Bu Ratna, Bagas, dan Damar berdiri kembali di lobi marmer Hastana Group. Tapi mereka berbeda. Tidak ada gaun sutra. Tidak ada jam tangan mahal. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang masih mereka miliki. Bersih, disetrika rapi. Tetap sederhana. Di mata resepsionis, mungkin mereka tidak berarti. Tapi di mata mereka sendiri, mereka datang membawa sesuatu yang baru. Harga diri yang berbeda jenisnya. Pak Surya sendiri yang menjemput mereka. Selamat datang kembali. Bapak Hartono sudah menunggu.
Mereka dibawa ke ruangan di lantai teratas. Ruangan yang sama. Tempat 6 bulan lalu mereka menandatangani surat kehancuran. Di sana hanya ada ayah saya dan Pak Surya. Saya menunggu di balik pintu. Tidak ikut masuk. Tanpa diminta, mereka bertiga berlutut. Kali ini, lutut mereka menyentuh lantai bukan karena ketakutan, tapi karena rasa hormat. Bapak Hartono, Bagas memulai. Suaranya mantap. Tidak panik seperti dulu. Kami datang bukan untuk meminta kembali harta. Kami datang untuk berterima kasih. Terima kasih karena telah menghancurkan kami. Kami baru sadar, kekayaan kami dulu hanyalah topeng yang menutupi kesombongan kami. Bu Ratna menundukkan kepala. Perempuan yang dulu menyiram kopi panas itu kini bicara dengan suara bergetar. Saya sudah berhenti dari Wiranata. 6 bulan ini saya bekerja di dapur sebuah panti asuhan. Saya belajar menyajikan makanan untuk orang yang tidak punya apa-apa. Makanan sederhana, seperti yang dulu dimasak menantu saya. Yang dulu saya hina. Ia mengangkat wajahnya dan air matanya jatuh. Ampuni saya, Pakistan, atas setiap tawa saya, atas kopi itu. Damar menyambung. Saya menerima surat penawaran Bapak. Kami akan menandatanganinya. Kami hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Ayah saya memandang mereka lama. Lalu, perlahan, senyumnya kembali. Bukan senyum dingin penuh ancaman seperti malam itu. Senyum yang hangat. Berdirilah, kata ayah. Flash drive yang nak Bagas temukan, itu ujian terakhir saya. Dan kalian melewatinya. Kalian datang bukan untuk uang. Kalian datang untuk kehormatan. Ayah mengulurkan tangan. Tangan yang sama yang dulu hanya disambut ujung jari oleh Bu Ratna. Kali ini, ketiganya menjabat tangan itu dengan kedua tangan mereka. Penuh hormat. Surat penawaran itu masih berlaku. Lanjut ayah. Kalian akan bekerja di yayasan yang saya dirikan. Yayasan Kasih Sederhana. Melayani orang-orang yang dulu kalian sebut debu. Ini bukan hukuman, ini kesempatan penebusan. Lalu, pintu ruangan terbuka. Saya melangkah masuk, mengenakan pakaian kantor saya sendiri, membawa map laporan proyek studio saya. Ayah, presentasi proyek hotel butik itu sudah siap, kata saya. Tanpa melihat ke arah mantan keluarga suami saya. Saya menoleh sebentar ke mereka. Saya tidak menunjukkan kebencian, tapi juga tidak kehangatan. Saya menatap mereka seperti menatap orang asing. Anindya, Bagas bicara. Matanya penuh penyesalan. Selamat atas studio barumu. Terima kasih. Potong saya. Suara saya profesional. Ayah sudah memberi kalian kesempatan yang pantas. Gunakan dengan baik. Lalu saya melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi, setahun setelah hari itu, hidup kami berjalan di rel yang baru. Bu Ratna kini benar-benar bekerja di dapur Yayasan Kasih Sederhana. Setiap pagi ia memasak untuk anak-anak panti. Tangan yang dulu menuangkan kopi panas ke wajah ayah saya, kini menyendokkan bubur hangat ke mangkuk anak-anak yatim. Orang-orang yang mengenalnya dulu tidak akan percaya. Tapi ada ketenangan di wajahnya sekarang yang tidak pernah ada saat ia masih kaya. Damar mengelola logistik yayasan. Keahliannya yang dulu dipakai untuk acara mewah, kini dipakai mengatur distribusi bantuan ke daerah terpencil. Ponsel yang dulu penuh rekaman penghinaan, kini penuh foto bantuan yang sampai ke tangan yang membutuhkan. Bagas menjadi manajer operasional yayasan. Jujur, rendah hati, dan untuk pertama kalinya, ia membela orang lemah, bukan menunduk pada yang kuat. Ia tidak pernah menikah lagi. Mungkin ia masih menyesali apa yang ia hilangkan. Tapi penyesalan, kata ayah saya, adalah awal dari memperbaiki diri, bukan alasan untuk berhenti. Mereka tidak lagi kaya secara materi, tapi untuk pertama kalinya, mereka kaya secara moral. Dan saya, studio desain interior saya kini punya 8 karyawan. Saya merancang rumah dan hotel di seluruh kota. Tapi karya yang paling saya banggakan adalah desain ulang ruang bermain di panti asuhan tempat Bu Ratna bekerja. Saya melakukannya gratis, bukan untuk mereka, untuk anak-anak itu. Mahkota yang saya kenakan sekarang bukan dari berlian, bukan dari gelar nyonya besar. Mahkota saya adalah harga diri yang saya temukan kembali setelah ayah saya mengorbankan rahasia terbesarnya untuk membela kami. Sahabat,
Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari pakaian yang ia kenakan. Dan jangan pernah menukar harga diri dengan kenyamanan yang dibeli oleh penghinaan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menelan hinaan setiap hari demi menjaga pernikahan yang hanya dijaga oleh satu pihak. Kalian mengira bertahan adalah kekuatan, padahal kadang melangkah pergi dengan kepala tegak jauh lebih kuat. Ada juga banyak suami seperti Bagas di luar sana. Lelaki yang memilih diam saat istrinya dihina demi ketenangannya sendiri. Ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kedamaian. Itu adalah pengkhianatan yang paling sunyi. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna yang mengira kekayaan membuat mereka berhak merendahkan orang lain. Yang lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar dan tangan yang hari ini di atas, esok bisa berada paling bawah. Tapi cerita ini juga mengajarkan satu hal lagi, bahwa penyesalan yang tulus selalu diberi ruang untuk penebusan. Ayah saya tidak menghancurkan mereka untuk selamanya. Beliau menghancurkan kesombongan mereka, lalu menawarkan jalan untuk bangkit sebagai manusia yang lebih baik. Karena tujuan keadilan bukan kehancuran. Tujuannya adalah pemulihan kehormatan dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Pilihan untuk merendahkan atau memuliakan. Pilihan untuk diam atau membela. Dan pilihan untuk bertahan dalam luka atau melangkah menuju harga diri. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Tulis dari kota mana kalian menonton. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.